Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Syifa Sadiyah dari kelas 2C Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi biologi, yaitu tentang bioteknologi menggunakan media pembelajaran mini flipchart seperti ini. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Yang pertama itu ada mind map bioteknologi. Yang pertama ada pengertian bioteknologi. Bioteknologi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bioteknologi konvensional. Yang kedua ada bioteknologi modern. Dan bioteknologi juga mempunyai dampak. Pada bioteknologi konvensional, terdapat pengertian dan terdapat aplikasi bioteknologi konvensional tersebut. Pada bioteknologi modern, terdapat pengertian, prinsip bioteknologi modern itu, serta aplikasi atau contoh bioteknologi modern. Pada dampak bioteknologi, terdapat dampak positif dan dampak negatif. Selanjutnya, mari kita bahas pengertian bioteknologi. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu bioteknologi? Bioteknologi itu berasal dari 3 kata, yaitu bio, yang berarti makhluk hidup. Yang kedua ada tekno atau teknik, yang berarti penerapan. Yang ketiga itu ada logi, yang berarti ilmu. Nah, maka dari itu, penjelasan bioteknologi merupakan suatu cabang ilmu yang memanfaatkan atau menerapkan makhluk hidup atau produk dari makhluk hidup untuk dijadikan sebagai barang atau jasa. Makhluk hidup tersebut bisa jamur, bakteri, dan lain-lain. Produk makhluk hidup itu merupakan produk yang dibuat oleh manusia. Kita ke slide selanjutnya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa bioteknologi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada bioteknologi konvensional. Disebut juga bioteknologi sederhana. Mengapa disebut demikian? Karena bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang mengandalkan mikroba untuk proses fermentasinya. Nah, jadi mikroba ini tidak dimanipulasi atau tidak diubah oleh manusia. Itulah mengapa disebut bioteknologi konvensional atau bioteknologi sederhana. Untuk slide selanjutnya, ada aplikasi bioteknologi konvensional. Nah, aplikasi itu bisa saja disebut contoh. Jadi, contoh penerapan bioteknologi konvensional itu ada beberapa. Di sini ada berupa yogurt. Yogurt itu merupakan fermentasi dari susu dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, selanjutnya ada keju. Keju pun sama, itu merupakan fermentasi dari susu dengan bakteri dengan asam laktat atau seperti bakteri Lactobacillus casei. Nah, selanjutnya ada mentega, merupakan percampuran antara krim susu dengan Streptococcus lactis. Selanjutnya ada tapai, itu merupakan percampuran antara ketan atau bisa juga singkong dengan Saccharomyces cerevisiae. Dan selanjutnya ada tempe. Tempe yang kita makan sehari-hari ternyata itu pun merupakan contoh dari
penerapan bioteknologi konvensional yang merupakan bahan dasarnya kedelai dengan ragi atau Rhizopus oligoporus, Rhizopus stolonifer, dan Rhizopus oryzae. Selanjutnya ada roti. Hayo, siapa yang pagi-paginya suka makan roti? Nah, itu pun sama penerapan dari bioteknologi konvensional. Roti itu berasal dari tepung ragi yang dicampur dengan Saccharomyces cerevisiae. Yang selanjutnya ada minuman bir. Bir itu merupakan campuran antara gandum dengan Aspergillus oryzae. Nah, selanjutnya ada antibiotik penisilin yang merupakan campuran antara Penicillium chrysogenum dengan Penicillium notatum. Banyak juga contoh-contoh lainnya. Selanjutnya ada bioteknologi modern. Nah, berbeda dengan bioteknologi konvensional, bioteknologi modern ini manipulasi DNA atau rekayasa genetika yang memodifikasi gen-gen spesifik untuk menghasilkan organisme transgenik. Nah, dalam bioteknologi modern ini terdapat prinsip-prinsipnya, yaitu yang pertama ada DNA rekombinan. DNA rekombinan merupakan pengubahan susunan DNA sehingga diperoleh DNA yang baru. Selanjutnya ada fusi protoplasma atau hibridoma, itu menggabungkan dua sel dari jaringan yang sama ataupun dua organisme yang berbeda dalam suatu medan listrik. Nah, selanjutnya ada kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tumbuhan secara vegetatif dengan memanfaatkan sifat totipotensi sel tumbuhan. Nah, selanjutnya ada cloning. Cloning itu merupakan teknik yang menghasilkan keturunan dengan yang identik atau sama sifatnya dengan induknya. Yang terakhir ada teknik bayi tabung, teknik fertilisasi yang dilakukan di luar rahim induknya atau di luar tubuh induknya ya. Jadi menghasilkan embrio kemudian dimasukkan lagi ke dalam rahim induknya. Nah, pada slide berikutnya terdapat aplikasi bioteknologi modern. Ini merupakan contoh dari penerapan bioteknologi modern tersebut. Yang pertama, ada kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini digunakan atau diterapkan pada tanaman-tanaman seperti anggrek, terus tanaman pisang, dan tanaman lain-lain. Terus ada teknik bayi tabung. Nah, penerapan bioteknologi modern tersebut yang tadi dijelaskan ada bayi tabung. Misalkan sepasang suami istri itu tidak bisa mendapatkan keturunan. Nah, dengan bayi tabung ini ada kemungkinan sepasang suami istri tersebut mendapatkan keturunan dengan mencampurkan sperma dengan sel telur di luar dari tubuh induknya. Setelah menjadi embrio di luar, kemudian dimasukkan lagi ke dalam rahim induknya tersebut. Maka bisa bisa menghasilkan keturunan. Selanjutnya, contoh dari bioteknologi modern ini ada tanaman unggul. Nah, zaman sekarang kan banyak
banyak tuh semangka tidak ada bijinya, ataupun tanaman-tanaman yang kualitasnya bagus. Nah, itu merupakan penerapan atau contoh dari bioteknologi modern ini. Terus ada hewan transgenik. Selanjutnya ada inseminasi buatan. Selanjutnya ada hormon BST atau bovine somatotropin. Terus selanjutnya ada vaksin. Vaksin yang telah dibuat ada seperti vaksin campak, vaksin polio, vaksin hepatitis, dan vaksin malaria. Terus selanjutnya ada hormon insulin. Itu juga merupakan contoh dari penerapan bioteknologi modern. Selanjutnya ada cloning. Pada domba doli dihasilkan dari transfer inti sel autosom atau diploid ke ovum haploid yang telah diambil inti telurnya. Bisa dilihat dari gambar ini. Nah, domba tersebut dihasilkan dari transfer inti sel domba sebelumnya, maka menghasilkan domba doli yang bentuknya berbeda dengan domba sebelumnya. Nah, yang terakhir, dampak dari bioteknologi. Dampak tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada dampak positif. Yang kedua, ada dampak negatif. Dampak positif yang pertama yaitu bisa meningkatkan resistansi tanaman terhadap hama. Jadi, tanaman tersebut bisa tahan terhadap hama. Terus yang kedua, meningkatkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Nah, seperti tadi di bioteknologi modern yang menjadikan tanaman tersebut menjadi lebih baik. Terus, membantu manusia dalam menangani pencemaran lingkungan. Yang selanjutnya, membantu dunia kedokteran dan medis dalam mengatasi penyakit, yaitu tadi pembuatan vaksin. Yang terakhir ada membantu mengatasi pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, dampak negatif dari bioteknologi ini yaitu berpotensi terhadap pergeseran atau transfer gen dari organisme transgenik. Nah, itu merupakan dampak yang negatif dari bioteknologi. Selanjutnya, berpotensi membentuk barrier spesies atau spesies penghalang. Selanjutnya, berpotensi menimbulkan penyakit baru yang lebih resisten. Nah, apabila tadi bisa membuat vaksin untuk beberapa penyakit, dampak lainnya juga yaitu negatifnya bisa menghasilkan penyakit-penyakit baru yang lebih resisten atau lebih kebal terhadap obat. Terus berpotensi menimbulkan kerusakan atau tersingkirnya plasma nutfah alam. Dan yang terakhir, berpotensi menimbulkan pencemaran biologis akibat adanya transfer gen dari organisme transgenik. Nah, materinya sudah selesai. Kita lanjut ke deskripsi kerja. Nah, pada deskripsi kerja, saya akan menjelaskan proses pembuatan mini flipchart ini. Pada hari pertama, saya membuat dudukan mini flipchart ini. Nah, ini bisa didudukkan ya di atas meja gitu. Nah, ini berbahan dasar kardus yang dilapisi oleh kertas silver. Pengerjaannya
lebih kurang 1 jam dan dilanjutkan di hari selanjutnya mengerjakan materi kurang lebih kurang memakan waktu 5 jam. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah kan belajar biologi? Nah, mohon maaf apabila selama penjelasannya kurang jelas ataupun kurang lengkap materinya. Bila ada kritik dan saran boleh, ataupun ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.